Ya, selamat siang. Kita ketemu nih di suasana berbeda. Di depan saya hadir seorang pakar ekonomi sesungguhnya beliau yang tentunya sudah tidak asing lagi. Namun sebelumnya kami sampaikan ini adalah podcast yang sekarang ini memang sedang tren. Yang mudah-mudahan kami bisa mengupkan suasana menjadi solution action dari trending topik yang ada. Barangkali kita ada di kota Bandung saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu pembeda yang lain. Apa sih podcast itu? Nah, barangkali kalau kami terjemahkan, podcast itu problem no, obrolan not, juga kan, diskusi it's okay, dan lagi curhat, don't not matter. Jadi boleh-boleh saja. Action yes, solusi sure, dan talk oke. Okay. Itulah podcast. Hari ini kita memang ingin mengecek sejauh mana tim pembangunan ekonomi Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung. Saya selaku host Novidi Hayatiawan Eka Putra yang tentunya ingin memberikan pertanyaan ataupun memberikan sesuatu dari yang ada di depan kita. Saat ini ada Pak Bin kalau panggilannya, bukan Badan Intelijen Nasional ya. Mas Bin ini udah kenal lah se-Bandung mah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembeda. Tentu kami ingin membuatkan yel-yel yang menarik dan semangat. Tim pembangunan ekonomi harus galak nih, jangan loyo gitu. Tahu nggak galak itu? Pak Bin, galak nih. Wah, itu suara yang berbeda. Maung sieun pastilah kalau dengan maung. Jadi kalau untuk berubah dan memperbaiki itu Pak, barangkali harus ada galak ya. Harus juga humble gitu berkawan. Silakan dipilih. Kalau memilih dengan kami, tidak kami mengaum, tentunya Anda harus humble dengan suasananya. Oke, jadi galak itu adalah sesuatu yang dikatakan gerakan akselerasi lahir dari atensi kadin. Sekali lagi, galak itu singkatan loh, bukan cocokologi ya. Jadi gerakan akselerasi lahir dari atensi kadin karena memiliki nilai interaktif melalui podcast ini yang hebat. Saya pikir ini harus terjadi dan memang menjadi sesuatu pembeda. Tadi Maung sudah digembar-gemborkan dengan auman yang luar biasa dari Pak Bin. Nah, ini tentu Maung ini menjadi amanah. Usaha naikkan gerakan menjadi garisan. Biasa nama kan gitu Pak, garisan-garisan, gerakan-gerakan tuh nyambung. Nah, mudah-mudahan dengan maunya Pak Bin nyambung. Tentu pertama Pak Bin saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di waktu luang Bapak dengan kesibukan yang luar biasa hadir di podcast Petahana. Nah, Petahana itu diartikan bukan incumbent dalam arti politik Pak, tapi petahana itu pembangunan ekonomi, fakta, keadilan, sehat. Ya, itu tadi suasana yang membuat menyehatkan akan kita bangun. Mari Pak Bin, saya ingin mendengar dari Pak Bin yang memang sudah begitu tahu persis tentang UMKM. UMKM selalu menjadi flexing Pak ya, andalan ekonomi Indonesia ke depan yang tidak goyahkan dengan suasana apapun yang terjadi. Tetapi mungkin ini perlu juga tahu sejauh mana sih permodalan UMKM, apa cukup dengan modal, bagaimana sih supply chain-nya, sistemnya, bagaimana juga pemasarannya, dan lain-lain barangkali yang akan digambarkan. Kita dengar sekarang dari, bukan Mr. Bin ya, maaf ya, nanti Bapak juga lengkap nama Bapak ya, biar tidak salah disampaikan juga. Oke Pak Bin, silakan. Oke, terima kasih Pak Novidi. Selamat siang ya. Ini saya datang ke sini ya, walaupun tadi dihadang dengan kemacetan biasa. Betul. Bandung selalu macet. Dan heran macet, ya. Arah ke sini macet Pak. Betul sekali. Saya Tidak berharap juga libur. dengan kemacetan ini juga bisa juga berakibat dengan UMKM ya. Betul. Artinya di traffic yang tinggi, UKM-nya juga semakin meningkat. Ya. Nah, ini salah satu yang mudah-mudahan menjadi bagian apa yang kita lakukan. Oke, Pak Novidi terkait tadi ya dengan tadi kata galak itu luar biasa ya, galak. Tapi galak di sini bahwa kita sebenarnya galaknya atensi ya, perhatian kita terhadap kondisi Kota Bandung saat ini ya. Setuju banget. Terkait dengan UMKM nih, Iya. dengan UMKM ngomong UMKM ini adalah kalau menurut saya makhluk yang sangat seksi ya. Seksi tapi Ukurannya iya, berapa seksinya Pak? iya, menurut saya seksi banget ya. Oke. Kenapa seksi banget?
dengan kondisi sekarang mau mau apa pileg kemudian pilpres ya sebentar lagi pilkada sudah barang tentu ya UKM menjadi makhluk yang sangat seksi karena Iya. keberadaannya ya dengan data-data yang luar biasa peningkatannya karena kemarin terjadi COVID dengan adanya dengan kemarin fenomena yang terjadi ya COVID muncul kemudian banyak yang teman-teman PHK tapi dengan PHK juga ini terjadi juga kenaikan jumlah wirausaha baru ya karena mau Iya, tidak mau iya. mereka terpaksa menjadi wirausaha baru. Tadi terkait dengan UMKM Pak. UMKM ya, khususnya di Kota Bandung ini ya. Kalau ngomong UMKM ya kita ngomong sesuatu yang ke arah ekonomi produktif ya masyarakat. Kemudian dengan klasifikasinya ada usaha mikro, kecil dan menengah. Saya ngomong mikronya aja lah. Iya. Karena hampir sebagian besar data yang ada adalah yang paling banyak adalah mikro bahkan ultra mikro itu banyak banget. Oke. Tadi permasalahan-permasalahan UKM sangat banyak banget Pak. Terkait dengan satu adalah terkait dengan tadi hal-hal mengenai fasilitasi dari pemerintah ya. Iya. Fasilitasi dari pemerintah yang kita perhatikan ini luar biasa Pak. Beberapa dinas Bapak tahu sendiri lah. Dinas yang mereka menggarap UMKM ya. Bahkan ketika menggarap UMKM sudah barang tentu kita senang banget karena yang menggarap banyak ya karena menjadi target beberapa dinas tapi kenyataannya yang terjadi saat ini juga kalau saya perhatikan di pameran di pelatihan di apapun ya itu yang terkait juga tadi ya UKM kok itu kayaknya orang teh kadang-kadang juga aneh padahal data luar biasa. Nah, ini harapan kita bahwa tadi ya terkait dengan fasilitasi dari pemerintah yuk ada terjadi keadilan ya pemerataan bahwa semua UKM adalah tadi ya mereka berhak mendapat fasilitasi dari pemerintah baik itu yang ultra mikro maupun yang mikro. Nah ini bagaimana pemerintah bisa membuat database yang baik ya database yang baik kemudian juga nanti ketika data yang baik base yang baik kita juga bisa mengklaster masing-masing data kemudian mana di dinas yang harus menggarap ya beberapa dinas jangan sampai yang terjadi adalah itu lagi lo lagi gitu sisi lain banyak UKM juga yang ngeluh gitu ya Betul. ini yang terjadi yang kedua fasilitasi terkait dengan hal-hal tadi ya pelatihan kemudian pendampingan nih pendampingan juga menurut saya oleh dinas koperasi ya ini juga sudah dilakukan ya termasuk juga Kadin termasuk juga dinas yang lain namun demikian juga masih terjadi hal-hal yang terkait dengan ketika didampingi kok nggak ada perubahannya gitu. Berarti kan ada sesuatu yang salah nih ya dari sisi mana saya harapkan juga ini menjadi evaluasi ke depannya bahwa ketika didampingi ya pendamping harus tadi adanya target-target untuk UKM yang didampingi kira-kira pertumbuhannya berapa persennya UKM yang didampingi dia harus tumbuh terkait tadi ya pendampingan kemudian pelatihan kemudian mentoring kemudian akses permodalan sesuai kata Pak Novidi kemudian pemasaran dan yang lain saya akan berbicara satu-satu dulu Pak Novidi terkait yang pertama adalah kalau UKM itu kalau saya dari sisi pelaku usaha saya memperhatikan bahwa UKM itu masalahnya di pasar kok ya. Itu yang pertama di pasar ya di pasar kenapa saya bilang di pasar salah satunya adalah tadi karena banyak tumbuh UKM ya yang datang dan pergi wirausaha baru kemudian ambruk lagi ya ada yang dengan cepat masalahnya satu masalahnya dia bisa buat produk tapi nggak bisa ngejual walaupun sekarang sudah ada platform digital ya. Nah, pemasaran ini penumpukan produk ya iya betul kalau ngomong pemasaran ya terkait tadi online dan offline ya dulu sebelum masa COVID ya kita teman-teman dengan masih kenyamanannya aja ya dengan kenyamanannya dia menggarap pasang sifatnya offline sekarang ketika COVID terjadi ya kemudian offline mulai naik kemudian teman-teman mencoba memasuki pasar online ya kemudian sekarang masa online masa COVID sudah beres teman-teman juga tadi yang biasa konsentrasi di online ternyata juga sekarang pasar offline naik lagi gitu ya. Ini yang sesuatu yang menarik. Kalau saya bilang market is crazy Pak, pasar itu gila gitu ya. Jadi makanya saya selalu bicara bahwa kamu perhatiin deh, lo mau kuasain pasar itu dengan strategi pemasaran yang PP-nya banyak itu Pak ya. Kalau kita belajar teori ya,
teori-teori para pakar kalau ngomong P-nya itu ada berapa P ya? Kalau saya melihat ada 7P berkembang menjadi 10P bahkan sampai PPP. Saya coba bicara mengenai pertama adalah Awas Pak, mengenai partai produknya ya. PPPP Pak. Kalau ngomong produk, ya tadi pemasaran. Produknya memang buat teman-teman ya kalau bisa pertama kalau makanan itu enak itu wajib. Iya. Enak itu harus ya. Kalau ngomong enak sesuatu yang wajib, kemudian enak sesuatu yang harus. Jadi ini yang menjadi kalau menurut saya standar, terutama untuk kuliner. Karena orang pasar itu kan mencari yang enak kok. Pasti yang enak. Kalau udah enak pasti diburu. Lo tempat di mana aja juga pasti diburu gitu. Tadi ya mengenai produk. Kemudian yang kedua mengenai Baik Pak Bin, saya sedikit potong nih ya. Ah, ah. Ya, menarik sekali kita bicara dengan pemasaran saja sudah berkembang. Tapi ada benang merah tadi ya yang disampaikan. Pertama antara realitas dan fakta kan gitu. Teoritisnya mengatakan penting banget nih UMKM, tetapi di lapangan lu lagi kan gitu. Ini ada apa benang merahnya? Ya itu tadi dari Pak Bambang Trisbintoro nih ya. Sekarang ini kalau Saya lupa kenalin iya, diri malah. iya. Luar biasa yang disampaikan bahwa kita punya tim pembangunan ekonomi di mana beliau duduk sebagai tim pembina. Nah, ini adalah tim yang memang akan menggerakkan fakta. Di mana fakta itu adalah fasilitator, akselerator, transformator, ya fakta ya Pak ya, katalisator dan auditor. Nah, tadi disampaikan tentang pemasaran Pak oleh Pak Bintoro. Sebelum dilanjut ke yang lain, Pak jangan salah dan ingat kan Pak, galak nih. Mau. Wah, gitu harus galak Pak. Jadi memang kita rubah Pak, bagaimana tadi jangan ada penumpukan produk, tetapi tidak bisa marketnya jalan Pak ya, sehingga tadi mungkin diberi modal nanti Pak sangat mudah, tapi tidak kembali kan akhirnya karena produknya tidak sirkular. Walaupun ada gagasan tadi mengatakan online system, ya mungkin nanti ada narasumber mengatakan apa namanya teknososialisme nanti, gerakanlah dengan teknologi nilai-nilai sosial yang ada di dalam perkembangan UMKM. Baik Pak Bintoro, terima kasih tadi sudah disampaikan dan didengar bahwa tentang pemasaran. Baik yang kedua kita lanjutkan yang menarik lagi tentang permodalan kira-kira ya Pak ya. Oke ya, saya coba tadi sedikit lagi nih yang mengenai pemasaran. Tadi terkait dengan pemasaran ya, terkait dengan produk ya, produk-produk. Kalau sesuatu yang melekat dengan produk ya tadi ya. Yang pertama tadi rasa ya, rasa itu harus enak, harus wajib. Kemudian terkait dengan kemasan, kemasan juga nggak perlulah UKM itu harus kemasan mewah-mewah tinggi. Kalau menurut saya perhatikan juga sama ya. Teman-teman sekarang hampir usaha-usaha itu beberapa produk kemasannya luar biasa bagusnya. Tapi ketika kemasan bagus, kemasan sendiri menggerus biaya sampai 20%-nya. Ini kan berat kan. Jadi ketika memang itu kemasannya bagus ya sudah barang tentu ya. Barang tentu juga akan mengakibatkan biaya juga ya. Saya melihat bahwa kalau memang segmen-segmen tertentu ya perlulah dengan kemasan-kemasan yang menarik, yang bagus. Tapi ketika memang segmen-segmen yang sederhana, yang masyarakat bawah ya kita nggak perlulah kemasan yang bagus-bagus. Sebagai contoh ya, saya selalu menganalogikan begini dengan teman-teman UKM. Teman-teman UKM yang kemasan-kemasan yang sudah bagus, sudah sangat bagus. Kalau menurut saya bagus-bagus banget lah. Karena memang didesain orang-orang yang expert ya. Tapi saya ngomong, teh omsetnya berapa gitu. Omset masih 1 bulan segini. Terus saya ngomong, ya teh tahu nggak teh banyak produk di Bandung yang tanpa kemasan produknya adalah curah ya curah tapi omsetnya bisa 10 kali lipat daripada produk yang teteh buat. Fabrikasi ya. Iya itu fakta di lapangan ya. Iya. Karena mereka menjual curah. Kalau saya ngomong teh nggak apa-apa kalau memungkinkan dua-duanya aja digarap, ada yang curahnya kemudian ada kemasan yang bagus gitu ya. Kalau yang curahnya Anda dengan merek tertentu artinya buat second brand lah ya. Jadi yang ada yang khusus untuk kita jualan curah ya. Curahan ada yang kita dengan kemasan-kemasan yang eksklusif lah. Sesuai dengan segmennya kita bagi-bagi. Kemudian Emang betul Pak namanya UMKM itu usaha mikro kecil menengah atau ada anekdot lain Pak? usaha maneh kumaha maneh. Nah, begitulah handicapnya mungkin Pak ya.
Lanjut Pak, silakan. Iya, iya, terkait pemasaran ya. Tadi mengenai terus kemudian mengenai brandnya Pak ya, brandnya ya. Sekarang kesadaran udah luar biasa. Iya, Rata-rata UKM di Bandung mereka juga untuk produk makanan apapun bahkan mereka masalah perizinannya melekatnya juga sudah sangat paham banget. Bahkan teman-teman juga terutama yang muda-muda ini yang tadinya makanan dia cukup dengan PIRT karena dia pasar yang meluas nasional dinaikin lagi ya jadi MD jadi BPOM Pak. Kemudian diurus lagi ya hal-hal terkait dengan HACCP kemudian SNI ya iya, dan lain-lain sehingga ketika suatu saat dia ekspor ya perizinan yang melekatnya sudah ada semua. Itu mengenai produk ya. Kalau ngomong produk banyak macam-macam lah ya. iya, Kita bisa macam-macam melihatnya. Kemudian yang kedua mengenai price. Ini penting banget Pak. Saya sering melihat bahwa teman-teman ketika masuk, cobalah hitung HPP-nya yang dengan baik. iya. Harga pokok produksi ya. Ini yang paling penting banget karena akan menentukan bagaimana dengan strategi harga jual, Pak. Ini rata-rata juga teman-teman main tebak-tebakan aja nih, Pak. Ya sebagian sudah sih menghitung ya, sebagian lagi. Tapi beberapa temuan yang saya lakukan ketika saya dari narasumber untuk terkait dengan materi-materi seperti business plan, rata-rata juga nggak bisa ngitung HPP-nya. Iya. Makanya ketika masuk ke beberapa akses pasar yang lebih meluas, dia pasti terkait dengan HPP. Ini yang paling penting banget. Oke, Pak. Jadi tadi menarik ya. Ini bukan anekdot, tapi mungkin secara realistis ya. Usaha maneh, kumaha maneh. Nah, itu tadi UMKM. Ini harus dimaknai mendalam. Pertanyaannya, Pak, apa untungnya terhadap pendapatan daerah sih kalau kita upkan si UMKM tadi nih? Kalau nggak ada referral, nggak ada keuntungan profit atau benefit, ya kita ngapain melihara UMKM, Pak? Negara juga tidak diberikan kontribusi. Nah, kira-kira gimana, Pak, kalau kita sudah bina nih oleh Pak Bin ke depan tentang UMKM melalui Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung, apa yang harus diberikan? Karena seingat saya, Pak, kalau tadi ada pemasaran, ada juga pendapatan, di atas 10 juta sudah kena pajak daerah loh, Pak. Kira-kira bagaimana nih UMKM, mau nggak kita berjibaku untuk kepentingan negara supaya Bandung ini semakin pembangunan semakin lancar karena ada uang, ada modal. Silakan, Pak. Saya rasa terkait dengan pendapatan ya, karena kalau UKM dia untuk domisili usahanya di Kota Bandung, mereka juga tinggal di Kota Bandung. Ketika memang pasarnya semakin meluas, saya rasa dengan nanti sosialisasi ya, memang pemerintah bisa menjamin, bukan menjamin sih, bisa memberikan seluas-luasnya mengenai akses pasar. Saya rasa nggak akan keberatan, Pak. Nah, bisa dibayangkan dengan jumlah yang mungkin di UKM di Kota Bandung itu bisa dikatakan ya. Sekarang database yang pasti juga saya belum lihat ya. Tapi yang saya pastikan bahwa jumlah UKM di Bandung mungkin ya bisa sampai puluhan ribu ya. Puluhan ribu ya. Kalau mereka nanti ada kesadaran untuk memberikan kontribusi ya terhadap pemerintah kota, ini kan akibatnya luar biasa ya. Itu Pak. Yang kedua juga pemerintah juga harus sadar ketika UMKM mereka meningkat ya, pasar mereka meluas, otomatis kapasitas produksi juga meningkat ya. Yeah. Ya secara otomatis mereka akan tadi memerlukan tenaga kerja, bisa menyerap tenaga kerja sekitar. Galak nih. Mau. Nah, jadi galaknya tidak hanya ke pemerintah kita ya, ke UMKM kita galak ya Pak ya. Galakan pendapatan daerah melalui UMKM kita. Oke, lanjut Pak Bin. Masih ada Saya waktu. rasa ini penting ya buat UKM juga tadi ketika mereka merasa tinggal di Kota Bandung ya, usahanya Kota Bandung, ketika pemerintah juga kan tadi Pak, pajak itu kan juga Ya, pembangunan. untuk pembangunan ya. Betul. Artinya segala fasilitasi yang dibangun oleh pemerintah Dikembalikan ke masyarakat. dikembalikan kepada masyarakat yang Betul. menikmati di antara UMKM. Betul. Contohnya untuk tempat-tempat kita berdagang ya. Iya. Kemudian teman-teman dengan tumbuhnya ekonomi di Kota Bandung, teman-teman semakin meluas untuk bisa melakukan Oke, aksesibilitas. Pak, UMKM ini legal atau ilegal Pak sebetulnya? Kalau menurut saya ya sekarang dengan kan ini rata-rata UMKM mereka non formal ya Pak ya. Oke. Dulunya non formal, tapi kan pemerintah dengan strategi bahwa sekarang dengan beberapa fasilitas itu kan mengharuskan teman-teman juga harus memiliki NIB ya. Oke. Nomor induk berusaha, artinya ya ketika memang keberadaan mereka sudah terdaftar menurut saya itu Tapi legal. rugi Pak, kalau berizin dulu nggak dapat juga duit kita dari pembangunan ekonomi yang dibangun oleh UMKM. Ya, artinya kita analogkan dengan reklame by tayang atau by izin. Nah ini UMKM juga harus diposisikan seperti itu. Mungkin kalau ngurus izin dulu,
juga nggak running kan Iya. ekonomi. Tapi tanpa izin juga ilegal juga kan Ilegal Pak. juga. Nah ini juga harus dipastikan by tayang dan by izin barangkali. Mazhab mana mau dipilih kira-kira menurut Pak Bin nih? Ya kalau menurut saya tayang aja dulu ya. Kalau Oke. UKM itu bergerak aja dulu gitu. Baik. Dengan bergerak mereka sudah gini Pak. Masyarakat sudah tadi ya sudah berpikir untuk menjadi wirausaha juga. Menurut saya pemerintah harus terima kasih. Betul. Mengurangi pengangguran. Iya, Ya, iya, mereka menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri kan. iya, Bahkan mereka juga kalau usahanya sudah tumbuh, secara otomatis iya. mereka juga akan bisa merekrut tenaga kerja yang lain. Artinya mempekerjakan orang banyak gitu ya. Ini Pak, jadi kalau menurut saya tadi tayang aja. Kalau saya sebagai narasumber, UKM itu ketika mereka akan melakukan aktivitas usaha apalagi yang baru, bergerak aja dulu, gitu ya. Bergerak aja dulu ya. Jadi kalau mereka nanti dikasih dengan beberapa hal yang menakutkan, malahan mereka nggak akan jadi Pak. Oke. Mereka akan apa namanya, kesadaran mereka ya tadi ya keinginan mereka menjadi tadi wirausaha baru semakin tertepis ya, Iya, iya. karena dengan aturan-aturan yang tadi yang sangat bukan sangat ya, bisa dikatakan salah satu yang menjadi handicap untuk UMKM ya. Iya. Ini yang kedua tadi terkait dengan Tapi gini Pak, sedikit ada bahayanya juga kalau tidak terkendali ya Pak ya. Di depan gedung DPR bikin aja UMKM, by tayang kita tanpa izin. Sehingga saya juga suka banyak sekarang UMKM tumbuh berkembang dan luar biasa peminatnya ya. Lengkong kecil, kawasan UMKM, taman-taman menjadi kawasan UMKM. Nah ini perlu diluruskan juga Pak, karena juga jangan sampai nanti dimanfaatkan orang-orang yang punya kepentingan atas nama UMKM. Padahal UMKM sudah benar Pak, tetapi ada muatan-muatan. itulah Nah, itu. tugas pemerintah Pak. Oke. Salah satu ya tugas pemerintah bagaimana mereka membuat aturan-aturan yang dimana juga salah satu mempermudah teman-teman UKM dan UKM sendiri taat akan aturan Pak. Iya. Ini kan tugas dari pemerintah. Iya. Saya rasa bisa kok pemerintah mensosialisasikan ini semua ya. Iya. Nah terkait dengan dimanfaatkan orang-orang tertentu ya, yang nantinya akan bisa dikatakan dia menjadi kepala suku di tempat-tempat tertentu gitu. Iya. Ya saya rasa ya tugas pemerintah lah yang Setuju bisa banget, mengamankan Pak, itu semua ya. Pak Bin. Tapi juga kita harus review ya Pak ya. Karena ada aturan tadi menjadi garisan untuk kita laksanakan. Tetapi aturan itu juga menghambat dan tumpang tindih satu dengan kepentingan lain. UMKM ingin kita runningkan, misalnya di taman yang memang notabene adalah tempat orang berkumpul, tapi taman itu tidak boleh ada bisnis. Nah, itu ada aturan. Ini juga perlu sinkronisasi Pak. Barangkali nanti kita harus tanyakan kepada pengawal pemerintah. Mungkin nanti ada dinas yang khusus yang memang melakukan kajian ataupun melakukan telahan terhadap garisan. Mungkin inspektorat Pak. Inspektorat harusnya hadir ya Pak. Sebagai polisi pemerintah, dia tidak men-skip satu bisnis, tapi dia memperlancar dengan mengurai aturan-aturan yang tadi menjadi tabrakan Pak. Sehingga saya di taman tidak boleh loh Pak aturannya. Tapi banyak sekarang. Faktanya ada ya. Faktanya banyak dan memang running Pak. Banyak peminatnya karena dimungkinkan taman itu tempat orang berkumpul. Jadi enak banget kalau suasana tadi kata Bapak, cari makan yang enak kan gitu ya. UMKM ini salah satu menjadi destinasi yang diharapkan hadirnya kembali Kota Bandung sebagai kota kuliner Pak ya. Yang saat ini mungkin ya masih pertanyaan. Saya juga sangat setuju Pak Bin, juga ada beberapa produk UMKM tertentu yang menjadi trending topik Pak di Kota Bandung. Saya tidak mendengar lagi Pak, lotek itu menjadi satu kiblat makanan khasnya Kota Bandung. Kota Bandung ya, betul. Sudah termarginalkan menurut saya. Saya tidak lagi melihat yang namanya yang dekat Gateway itu apa Pak? Mardi itu colenak. Colenak, iya, betul, Colenak betul. itu juga sudah dibiaskan menjadi makanan penyebab gula sekarang. Nah ini juga perlu, itu khas Bandung. Kalau dulu nggak pernah itu luar biasa dulu iya. Dulu luar biasa, colenak itu menjadi Bandung is colenak gitu. Iya. Sekarang tidak, Bandung is Kartika Sari loh Pak. betul. Saya setuju Oke, Pak. ya. Ini juga masukan yang bagus banget ya. Ya. Saya rasa ya buat pemerintah. Saya rasa juga pemerintah sudah mulai berpikir ya bagaimana produk-produk yang terdahulu ya. Ya. Terdahulu begitu bekennya sampai sekarang Legacy, juga, Pak ya. mereka tergilas ya dengan adanya perubahan ya. Kemudian juga terkait dengan perubahan perilaku juga pasar ya.
perilaku konsumen, mereka tergilas. Bagaimana saya setuju ya seperti tadi ya, Colenak, Lotek ya, yang khas-khas itu pemerintah melakukanlah pertahankan ya. khusus ya, Ya, karena mereka menurut saya sebagai lokal champion ya dulunya ya. betul. Bagaimana betul. nggak angkat lagi Ya, menjadi salah satu tadi kebanggaan daripada Kota Bandung. Saya dengar Lotek dulu ya, Lotek kalau nggak salah dulu Ujung Berung ada ya. iya ada. Kemudian kalau Colenak Murni waktu saya SMP juga itu begitu terkenalnya, sekarang kok Iya, hampir tidak terdengar saya ya, rasa Pak. ini peran pemerintah ya. Iya. Bagaimana mulai menggali lagi ya potensi-potensi produk-produk kuliner yang lama ini mulai diangkat kembali gitu. Ini salah satunya yang dilakukan. Jadi Karena tadi Pak, kalau simpulan yang pertama saya ambil dari konsep pemasaran dan juga konsep permodalan, sesungguhnya branding Pak yang penting menurut saya. Karena kalau sudah branding, atau up juga pemasaran, modal juga akan mengalir Pak. betul. Tapi kalau sudah tidak yakin ada branding tentang produk, misalnya kuliner tadi yang kita bahas tentang Lotek, saya pikir juga tidak akan dimodalin berapapun akan hilang dan menguap di tengah jalan. Jadi branding itu perlu karena sudah dikatakan Lotek makanan khas Bandung dan Lotek itu memberi gizi yang terbaik Iya, untuk anak-anak. betul, Karena anak betul. sekarang tidak suka sayuran nih Pak betul, contohnya. betul. Itu kira-kira Pak Bin. Oke. Iya, tadi ya terkait dengan makanan tempo dulu yang dulu menjadi khas atau legend ya. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kembali ya bagaimana diangkat kembali lah mereka menjadi produk-produk yang membanggakan menjadi salah satu destinasi Kuliner. wisata kuliner ya. Yes. Itu bisa diangkat. Nah, tadi terkait dengan produk ya Pak ya. Ya. Kemudian pemasaran tadi terkait kemudian price, kemudian terkait dengan price ya, Ya. distribution dan lain-lain. Ya. Ini masalah pemasaran strategi ya. Apapun dengan teori-teori apapun ya, saya berharap juga ini buat UKM dengan tadi strategi pemasaran price, produk, price, promotion, kemudian proses, people, physical evidence ya. Kemudian ditambah lagi beberapa hal Pak, menurut saya nih. Kalau menurut pandangan saya, strategi apapun dengan strategi PPP yang jumlahnya banyak itu, Ya. ada hal yang perlu sangat dicermati oleh UMKM. 3 hal Ya. ini. Ya. Apa itu? 3P penambahan dari saya Pak. 3P. Ya. Iya, yang perlu sangat Pak, dicermati. hati-hati ini tahun politik Pak. Jangan main PPP. Ya, 3P itu adalah yang pertama. Bukan P3 tapi maaf Bukan. ya. Oh, 3P, Ya. oke. Jadi yang perlu dicermati adalah tadi. Yang pertama adalah pelanggan. Oh, is. Nih, pelanggan dicermati. Member ya. Jadi tadi terkait dengan UMKM ya. Kita harus mencermati dan mengamati terus-menerus pelanggan. Yes. Apa sih yang dibutuhkan mereka? Apa sih Basic keinginan mereka? need-nya ya, basic Betul. need ya. Kemudian apa sih harapan mereka ya? Ini hal-hal yang harus perlu dicermati. Yang P pertama Pak, Pelanggan. ya pelanggan. Yang kedua adalah pesaing. Pesaing. Iya, Oke. karena gini, banyak tiba-tiba UKM gulung tikar Pak. Karena munculnya pesaing-pesaing baru yang jauh lebih inovatif, ya. Ya, jadi minimal kalau mereka nggak bangkrut ya mereka tergerus pasarnya Pak. Pasarnya berpindah. Ini kita amati adalah mengenai tadi pesaing. Pesaing kalau ngomong pesaing ya kita harus salah satunya untuk menghadapi persaingan adalah dengan inovasi Pak. Jadi UKM jangan lelah untuk berinovasi. Ya. Yang terakhir adalah perubahan Pak. Nah, ini perubahan ya. Saya berharap ini 3P tambahan ini menjadi salah satu yang betul-betul diperhatikan teman UKM. Perubahan bisa perubahan dari perilaku konsumen, dari sisi tadi ya, dengan adanya kemarin tahun 2020 COVID ya, ternyata pasar berubah semua Pak, perilaku juga berubah semua. Yang berikutnya adalah perubahan mengenai ini ya, pesatnya perkembangan teknologi Pak. Ya. Nah, ini bagaimana teman-teman harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu yang terjadi ya. Apapun dengan teori PP apapun, strategi 4P, 7P dan lain-lain. Nah, tadi yang saya katakan 3P tadi Pak yang perlu dicermati. Yang pertama pelanggan, yang kedua pesaing, yang ketiga adalah perubahan. Nah, ngomong masalah pasar, sekarang ngomong masalah produksi. Masalah produksi, kalau ngomong masalah produksi ya, kan teman-teman usaha mikro ya, saya ngomong mikro ini, usaha mikro kecil itu kan ngeproduksi, kapasitas produksi masih kecil-kecil Pak, ya belum begitu banyak, belum begitu masif, bahkan ada yang produksi ya, yang seminggu sekali, 2 hari sekali, ya.
ini kan Tidak sustain. iya ya artinya tadi terkait nanti dengan harga jual ya, Iya. menghitung HPP ya. Ya, tadi masalah produksi ya tadi saya ngomong ya ini bagian dari pemerintah yang bagaimana terus-menerus ya melakukan pelatihan bukan hanya sisi manajerial tapi tadi untuk di clustering katakan untuk produk-produk tertentu makanan ataupun apalah produk-produk apalah ya itu di clustering kemudian berikan pelatihan-pelatihan yang sangat-sangat spesifik ya bagaimana makanan itu inovasi-inovasi katakan lotek dengan inovasinya ya Iya. katakan produk apa dengan inovasinya yang disesuaikan dengan tadi perubahan-perubahan yang terjadi pada perilaku konsumen. Kalau kita melihat kan karena sekarang generasi milenial, generasi Z ya, itu kan jumlahnya tertinggi, Pak. Iya. Tertinggi. Artinya ada pergeseran ya. Betul. Ini salah satu yang harus teman-teman tadi melakukan inovasi. Iya. Oke, Pak Bin. Ini sudah disimpulkan banget nih bahwa UMKM itu harus memiliki brand 3P. Oke. Tadi ada pelanggan, pesaing dan perubahan. Nah, ini kan bisa up tentunya keterlibatan pemerintah ini sangat masif ya. Iya. Jadi betul-betul konsisten dan konsekuen menjalankan ini gitu. Iya. Oke, kira-kira bagaimana harapannya pemerintah hadir? Kita juga akan ngundang nanti pemerintah. Mereka mungkin punya program-program unggulan, Iya, program iya. andalan. Ya kita tidak kesampingkan ya, tapi mungkin ada yang tidak efisien dan efektif serta tidak ekonomis juga dalam pelaksanaan. Nah, kita ya tentunya pelaku usaha dalam ini kamar dagang tentu akan mematchkan dalam suasana antara kepentingan pemerintah dan kepentingan dunia usaha. Kira-kira keterlibatan pemerintah nih Pak, sekitar 3P tadi. Nah, ini ya, tadi tambahan mengenai strategi pemasaran mengenai tambahan 3P ya. Pelanggan, pesaing, dan perubahan. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang dilakukan pemerintah adalah tadi, terus-menerus ya, tidak lelah ya. Kemudian secara masif juga dilakukan mengenai terkait dengan lebih pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih spesifik. Artinya begini, bagaimana pemerintah tadi bisa memberikan mengenai terkait hal-hal data-data ya, data-data terkait dengan apa namanya tingkat customer yang kira-kira yang bagaimana menjadi segmen pasar tertentu bagian daripada teman-teman usaha mikro. Nah, ini pelanggan-pelanggan ini kan perlu Pak. Pelanggan kalau saya katakan ya pemerintah harus melakukan tadi pelanggan dengan pelatihan-pelatihan ini pelanggan itu kalau saya sering ngobrol itu tidak hanya di jaring Pak. Pelanggan itu kita jaring ya. Kemudian kita pertahankan, yang terakhir adalah kita pelihara ya. Nah, bagaimana pemerintah Pak ini? Ya. Pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan ya yang sifatnya bisa mengedukasi Upskilling. daripada Upskilling ya. kepada teman-teman usaha mikro ini memberikan pelayanan ya. Pelayanan bahkan ya mencapai pada kepuasan Pak, kepuasan pelanggan. Ya. Kalau saya ngomong bahwa berikan pelayanan kepada customer ya melampaui apa yang mereka harapkan. Iya, iya. Ya, ini harus mulai dibangun. Ya, dibangun bahwa mindset mereka bahwa lo kalau pengen tadi pelanggan kamu bertahan ya. Ya. Kemudian nggak berubah, nggak lari ke pesaing yang lain, caranya itu. Bukan hanya Anda menjual produk, tapi tadi ada psikologi marketing yang juga dilakukan. Jadi pemerintah Tingkatkan emosi. galak nih. Nah, pemerintah mulai galak. Jadi intinya tadi Pak Bin sudah mengungkapkan bahwa kehadiran pemerintah memang sangat-sangat ditunggu dengan strategi tentang kemajuan UMKM. Iya, catatan Pak ya, Ya. kehadirannya. Terjadi pemerataan Pak. Yes. Pemerataan mengenai fasilitasi terhadap usaha mikro. Iya. Ya, jangan sampai lo lagi. Iya. Ya, lo lagi. Iya. Di pelatihan Berarti itu, tidak tepat sasaran maksudnya Pak di ya? promosinya itu, Iya. ya. Kemudian yang terakhir fasilitasi untuk perizinan juga itu juga. Iya. Kemudian yang terakhir untuk pameran dan lain-lain itu juga. Padahal jumlah UKM di Bandung kan luar biasa banyak. Itu katakan si Kukut Jaya itu mungkin. Iya, si Kukut Jaya ini ya. Mudah-mudahan tahun depan nih mulai ini dengan usaha-usaha mikro yang baru ya. Kadinya galak nih.
Pak Bin yang galak sekarang. Oke. Oke, lanjut Pak Bin, masih ada waktu ya. Oke. Apa yang menyimpulkan menarik untuk segera mengupskillingkan UMKM? Tentunya yang kedua jangan lupa di hilirisasinya tentu ada sertifikasi, Pak. Oke. Sertifikasi bahwa UMKM itu sesuatu yang punya aturan dan punya kelas tersendiri. Jadi memang harus begitu Pak menurut saya. Dari C ke B, B ke A. Yang tujuan akhir tentu kita harus gambarkan posisi UMKM kita saat ini berada di kelas mana kira-kira Pak. Kita harus jujur juga mengatakan. Jadi mereka hanya karena melakukan usaha karena keterbatasan apa namanya? Perizinan ya. Keterbatasan apa namanya? Pekerjaan atau nyoba-coba dan sebagainya. Oke, terakhir Pak, silakan Pak. Oke, tadi terkait dengan sertifikasi. Saya rasa kalau penerbitan sertifikasi sudah banyak dilakukan pemerintah ya. Oke. Hanya tadi saya nyinggung lagi pemerataan nih Pak. Oke. Ya, pemerataan bahwa oke lah, jumlah UKM yang difasilitasi pemerintah harus memang tadi ya menyentuh sampai ke wilayah-wilayah ya. Artinya ada target. Ya, target katakan Bandung itu kan ada 151 kelurahan ya. Katakan kebagian lahnya katakan untuk PIRT-nya ya. Mereka kebagian berapa tiap kelurahan. Harus ada kewajiban seperti itu saya rasa. Kemudian halal dengan sekarang self declare ya nanti akan dijelaskan oleh Pak Hadi ya dan lain-lain. Ini terakhir lagi Pak, terkait dengan permodalan belum saya ngobrol ya, terkait dengan permodalan. Tadi permodalan sekarang sudah, karena saya katakan bahwa UKM itu seksi Pak ya. Ya, banyak yang ngebidik. Hanya satu Pak menurut saya Pak. Apa tuh? Usaha mikro itu rata-rata mereka berusaha ya, mereka visible Pak. Tapi nggak bankable. Oh, tidak bankable. Tidak bankable. Ya. Salah satu persyaratan yang membebani adalah kan ada pinjol Pak sekarang Pak. Ya, itulah ya. Pinjol muncul akibat persyaratan dari lembaga keuangan terlalu yang ribet, ketat. Ya, ribet, ketat, lama. Kemudian yang terakhir adalah kolateral Pak. Saya meyakini bahwa jumlah UKM ya yang mereka visible namun tidak bankable, maksudnya tidak memiliki kolateral, itu jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, nah ini tugas pemerintah Pak. Nu bankable terek dikumaha, nu yang tidak bankable itu harus gimanain, ya kan? Nah, pemerintah harus menjawab selain itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bin. Menarik sekali, memang banyak sekali kita kupas UMKM. Tadi menyinggung masa perizinan, nanti ada narasumber yang ahli di bidangnya akan. Kita ini lengkap sekali mungkin tim pembangunan ekonomi Kadin ya. Baik Pak Bin, terima kasih. Sampai jumpa. Tapi harus galak. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Sampai jumpa Pak. Di podcast Petahana yang berada di Jalan Cipaku Indah 5 Romawi nomor 21 Bandung. Ayo kalau melihat ke sini saja ya. Kita sama-sama akan tidak ada pembeda ya, ada namanya tadi pemerataan. Nanti pelaku UMKM akan kita undang, pemerintah akan kita undang. Kita sama-sama ingin memajukan Bandung ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.